Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus dengan NIM 2203041181. Saya Ibrahim Alakin dengan NIM 2203041172. Perkenalkan, nama saya Delia Ananda Putri dengan NIM 2203041185. Nah, saat ini kami akan mengambil tema ngopi nyantai di barak. Dan sebelum kita wawancara narasumber kita, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Nugraha Rangkuti, jadi biasa dipanggil Raga Lusa. Saya owner dari Bara. Ya. Langsung aja Bang, dari pertama-tama Bang. Boleh. Menurut Abang, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis bara ini? Tantangan terbesar buat jalanin Bara, yang pertama satu konsisten. Buka jam berapa, tutupnya jam berapa, terus itu harus konsisten. Terus kadang mempertahankan rasa, dan yang paling nggak kalah penting tuh niat sih. Mempertahankan niat supaya nggak belok-belok itu juga penting. Jadi yang paling sulit untuk mempertahankannya adalah konsisten. Dan itu menurut Abang gimana sih menghadapi tantangan itu tersebut untuk mengatasinya? Untuk mengatasi supaya kita konsisten itu kembali pada niatnya. Jadi niatnya apa dulu? Kita buka usaha ini niatnya apa? Kalau niatnya buat cari, tujuannya adalah untuk cari uang atau cari harta dunia, biasanya sulit untuk konsisten. Tapi sejauh ini kita jalaninya niatnya memang ya kita buka usaha ya karena Allah lillahi ta'ala aja. Jadi kita cari nafkah sambil beribadah. Itulah sebab membuat dia konsisten. Nah, selanjutnya Bang, bagaimana cara Abang bersaing dengan coffee shop di tempat-tempat lain? Kan di Panam nih banyak nih Bang coffee shop lagi. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara bersaing, sejauh ini ngalir aja sih, bara ini ngalir. Terus kita nggak pernah nganggap yang lain sebagai pesaing, karena memang di bara itu dia satu konsepnya nggak sama yang lain. Kalau yang lain kan mereka berkonsep yang lebih kepada tren, kalau kita kan lebih kepada militer, dan kita punya konsep karakter sendiri. Terus sistem jual belinya juga kita nggak sama yang lain, jadi kita nggak ngerasa ada penyaing. Terus kita hanya menganggap mereka sebagai keluarga, teman, dan ya rekan-rekan menjemput rezeki bersama aja sebenarnya. Nah, jadi kalau ditanya cara menghadapinya, nggak ada, kita nggak punya cara apapun, kita ngalir aja sebenarnya. Ya udah, kita jualan, kita buat gede gitu. Iya, jadi konsep-konsep kita sampai sejauh ini saya merasa kita baru tunggal sih pertama di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Misal ngopi tulus, bayar seikhlasnya gitu, itu kayaknya nggak ada lagi di Pekanbaru, Riau, kecuali kita. Jadi kita nggak merasa ada pesaing. Kalaupun ada yang sama seperti kita, justru malah kita bersyukur gitu. Ada yang ngikutin. Iya, gitu ya, bersyukur gitu. Terus Bang, ini kan lokasinya dekat dengan rumah-rumah juga Bang. Ini cara perizinan dan regulasinya gimana Bang? Normal sih, kalau perizinan kita normal seperti izin usaha lainnya, kayak RT, RW, terus lurah, dan ke kantor surat perizinan usaha gitu.
normal kalau itu. Yang selanjutnya nih Bang, apa saja tips untuk membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan di Barak Coffee? Kalau dibilang tips, kalau ditanya tipsnya apa aja, kita cuma bisa ngasih satu tips. Nah, nanti tinggal ditanggap masing-masing. Jadi kita nganggap seluruh yang datang ke Bara ini sebenarnya semuanya nggak ada yang diundang. Jadi tamu-tamu ini datang tidak kita undang, mereka datang atas pilihan yang maha kuasa. Yang maha kuasa lah yang mengantarkan customer ini datang untuk kita, mengirim rezeki bagi kita gitu, buat kita. Jadi kami menghadapinya bukan karena siapa yang datang, tapi menghadapinya karena yang maha kuasa tadi. Jadi tipsnya adalah ya layanilah sebagaimana beribadah, layanilah sebagaimana kita sama orang tua dan seterusnya gitu. Jadi bukan sekedar putus sebagai tamu. Jadi tipsnya gitu. Pertahankan loyalitas Ya seperti itu. dengan cara ini. Berdoa kita, iya kita berdoa. Jadi kita tetap ini, yang layannya tetaplah seperti pada umumnya kan, gitu kayak ya datang kita layani, kita ucapin selamat, ini segala macam, kita tanya kabarnya. Terus kita siapkan harga yang terbaik, kita siapkan rasa gitu ya, kita siapkan tempat kritik dan saran juga. Terus kita terima saran dari mereka, tapi kan itu teknis ya. Iya. Nah yang Jarang penting ada. tadi itu gitu tipsnya, berdoa. Berdoa. Iya doa. Doa Bang. Berdoa. Nah, dan selanjutnya nih Bang, bagaimana rencana Abang untuk mengembangkan kopi di masa depannya nanti? Ada Nah, ya. Kalau ditanya bagaimana cara kita mengembangkan kopi untuk masa depan, kita nggak punya cara kecuali konsisten. Artinya konsisten itu adalah cara satu-satunya untuk kita berkembang. Buat apa? Artinya gini, kalau kita ngikutin tren itu nggak pernah habis Bang. Terus berkembang. Kalau kita melompat-lompat perkembangannya A, B, C, D, akhirnya kita nggak punya karakter dan buyar kan. Jadi kita harus konsisten sama karakter kita sendiri. Itulah cara mempertahankannya. Dan ya menerima kritik dan saran. Nah, itu tetap. Ya. Jadi konsisten juga cara untuk mempertahankan atau berkembang dengan cara yang konsisten. Itu kan bisa. Ya banyak contoh ya, mungkin kayak Kim Teng gitu kan, brand-brand kopi tua itu mereka sampai sekarang karena konsistennya gitu, mampu menyaingi perkembangan. Selanjutnya Bang, menurut Abang apa sih yang membuat Bara ini unik di mata pelanggan yang konsumen yang lainnya? Nah, ada banyak ya sebenarnya. Ya, Kalau saya tanya sama kakak boleh nggak? satu kayak penyambutan Bang, kan jarang ada nih, itu unik kali Bang, jarang ada di tempat-tempat kopi yang lain itu disambut dan pulang pun dikasih selamat gitu, Iya. ucapin hati-hati juga. Ya itu salah satunya. Iya. Ya karena yang tadi itu yang saya jawab dari pertanyaan sebelumnya, karena yang mengantarkan yang datang bukan diundang, tapi yang mengantarkan itu yang maha kuasa. Jadi kita menghormatinya, menghargainya ya karena yang maha kuasa tadi, karena Allah. Jadi nothing tulus saja. Jadi kita melayaninya seperti itu. Terus uniknya kita ada di konsep ya. Konsep kita ini lebih merakyat, lebih bara aja. Bara itu kan base camp tentara, jadi tentara itu kan orang-orang yang ya aktif lah segala macam. Dan kita uniknya punya rasa yang rasanya otentik, rasanya enak. Iya, Kopinya kita produksi sendiri, kopi dari kebun sendiri dengan petani yang ada di Kerinci Jambi. Jadi kita bekerja sama. Terus kita roastingnya juga sendiri, semuanya diracik sendiri. Ditambah lagi kita punya menu yang dibayar tulus. Jarang ada juga. Iya, itu juga jarang. Mungkin baru pertama kali di sini Bang. Iya, di Pekanbaru Riau, Indonesia ya. Itu sih yang unik.
Terus juga apa yang membuat motivasi utama abang dalam membuka usaha barak ini? Yang pertama Allah ya, maksudnya memang aku buka usaha, berusaha, maksudnya apa yang Allah kasih sama aku milik Allah. Jadi aku kalaupun mau buka karena Allah. Nah sebenarnya apa yang ada sama aku ini titipan aja kan sebenarnya, bukan punya kita. Jadi semuanya adalah milik Allah. Jadi niat buka usahanya juga karena Allah. Itu motivasi utama. Terus motivasi kedunianya ya motivasi kedua dunianya Palestina dan keluarga. Jadi kita ada kegiatan open donasi terus rutin untuk Palestina. Betul. Terus selanjutnya bang, selain mahasiswa, apakah banyak pelanggan kayak orang kantoran atau apa gitu, pelanggan abang? Di sini pelanggannya banyak. Selain mahasiswa ada juga orang kantoran, ada juga orang bank, ada juga orang bengkel. Bahkan ada juga santri, anak SMA pun ada, ustazah pun ada, anak pang pun ada juga kadang, anak pang masuk juga ke barak, macam-macam. Jadi kita tuh punya tamu yang beragam, beraneka ragam. Bahkan ada tamu yang paling kita sayangin itu, tamu-tamu disabilitas juga sering masuk ke barak. Terus bagaimana cara abang mendemonstrasikan ide bisnis abang? Bagaimana? Mendemonstrasi kayak Apa? mendemonstrasikan. Sebenarnya nggak ada yang perlu, sejauh ini aku nggak pernah mendemonstrasikan usaha ini ya. Jadi begitu mereka datang, mereka udah lihat langsung, mereka bisa ketemu kita langsung, kita layani dan segala macamnya. Karena kan aku juga ikut melayani. Jadi satu hal yang nggak perlu ada didemonstrasikan lagi, orang semuanya real. Gitu. Jadi aku nggak tahu caranya. Mengalir gitu ya bang? Ngalir. Ya, yang selanjutnya nih bang, apakah ada rencana cadangan nih bang jika coffee shop menghadapi penurunan gitu? Rencana cadangan kalau menghadapi penurunan. Iya di barang gimana? Kayaknya nggak mungkin ada penurunan. Kan belum tahu. Iya kan bang? Tapi belum tahu ke Iya, depannya tapi kan gimana. kayak nggak mungkin karena orang kan udah tahu Asik ini juga, gitu. ya. Nah, buat ini aja bang, buat Tapi persiapan. pasti ada planning kayak gitu. Jaga-jaga gitu. Sampai sejauh ini kalau ada plan, sebenarnya itu hal biasa yang terjadi kan pada setiap jualan. Sejauh ini kami nggak punya plan apapun untuk itu. Jadi kami berdoa aja terus dan melangkah aja terus. Sepi, rame, panas, hujan, melangkah aja terus. Konsisten selalu. Iya, konsisten. Plan B-nya konsisten. Ditanya plan C-nya konsisten. Ya, pokoknya konsisten aja. Iya. Konsisten itu kuncinya. Ini mau lagi naik atau lagi turun tetap harus Iya, jalan. konsisten. Ya, yang Oh ya bang, sejak kapan sih barak ini didirikan gitu? Soalnya kami belum tahu bang. Barak didirikan di tahun 2018 April tanggal 13 waktu kita mulai buka, tapi dibangunnya dari tanggal sebelumnya. Jadi dibangun 13 April 2018 itu kita mulai buka soft opening. Kan kayak kejadian kayak COVID-19 tuh bang. Nah itu gimana tuh bang cara bang menghadapinya juga? Kita tetap buka, terus aku masukkan ke dalam cup kopinya, aku jualan ke Purwodadi, keliling-keliling. Iya, gedor-gedor rumah. Jadi asal ada kawan datang nawarin kopi, terus tetangga-tetangganya. Nanti bawa 50 laku 1, alhamdulillah. Disyukuri semuanya ya bang. Iya, iya. Ya ditangkap ya juga. Jadi kita masa Covid itu ada beberapa kedai yang disuruh tutup. Ya juga ngalami juga. Mungkin sekian dari wawancara kami dan terima kasih juga ke Bang
Raga Bang Rangga Sama-sama. udah membantu kami. membantu kami dalam bikin tugas ini. Jadi mungkin satulah pesannya kan. Untuk Pak dosennya nanti kalau apa ngopi sini ya Pak. Jadi Datang ya, biar Pak. bisa kenal. Ke Kalau Bara. iya ke Bara ya Asik kalau juga. ini real jadi mahasiswanya rajin. Datang sini ya Pak. Kami nugas di sini biasa ya Pak. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.